Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 dengan saya Najwa Maswari sebagai moderator pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, Ibu Sumarwati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan khususnya teman-teman satu tim yang telah mensukseskan penyelesaian makalah sehingga pada hari ini kita dapat mempresentasikan makalah yang berjudul Rendahnya Kedisiplinan Pelaksanaan New Normal pada Era Pandemi COVID-19, Penyebab, Dampak, dan Strategi. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya mari kita dengarkan presentasi mengenai bab 1, latar belakang yang akan disampaikan oleh Saudara Hamdan. Kepadanya saya persilahkan. Hamdan, Maaf, Hamdan masih di mute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam presentasi pada siang hari ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu mengenai pembahasan yang akan saya bahas, yaitu mengenai latar belakang permasalahan yang kami bahas mengenai strategi dan upaya dalam pengendalian pada masa era new normal ini. Oke. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui pada awal tahun 2020 ya, dunia sempat dikejutkan mengenai adanya pneumonia baru, yaitu virus corona. Nah, virus corona ini disebabkan melalui bakteri yang diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2. Dan itu gejalanya disebabkan bisa melalui cairan-cairan yang dikeluarkan melalui hidung ataupun mulut ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya. Nah, tentunya dengan adanya virus tersebut banyak timbul polemik ya di berbagai penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia, seperti terganggunya sistem pendidikan, perekonomian, kemudian banyaknya PHK di mana-mana, gangguan kesehatan dan sebagainya. Tentu itu yang merupakan terjadi pada saat ini. Nah, tentunya di Indonesia pun hal serupa terjadi. Nah, hal yang pertama dilakukan Indonesia adalah yang pertama, pada saat bulan Maret tahun 2020, Indonesia sempat terkonfirmasi memiliki sekitar 2 kasus saja. Namun, hari demi hari, ternyata kasus tersebut timbul sangat banyak terjadi, sehingga pemerintah menerapkan suatu kebijakan yang pertama itu adalah physical distancing atau social distancing, yang seperti kita ketahui adalah jaga jarak. Nah, namun makin hari makin banyak kasusnya, akhirnya pemerintah menerapkan sebuah strategi yang bernama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang dimana membuat masyarakat dituntut untuk lebih jaga jarak lagi dan tetap berdiam saja di rumah dan melakukan segala aktivitasnya di rumah masing-masing. Namun hal tersebut tentunya sangat meresahkan masyarakat, ya, sangat menyebabkan masyarakat kesulitan gara-gara banyaknya PHK yang akibat pabrik tidak mampu membayar bahan bakunya, ataupun rendahnya pendapatan juga bisa terjadi pada masa PSBB tersebut. Nah, maka dari itu tuntutan ekonomi merupakan salah satu dari berbagai macam alasan yang dimana memunculkan istilah era new normal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan beberapa gambaran mengenai era new normal itu sendiri. Seperti ada contohnya, teman-teman juga bisa baca. Dalam beberapa waktu terakhir muncul istilah baru new normal baru, namun muncul seketika perdebatan secara umum disepakati tanpa sadar. Nah, pada saat itu sekurang-kurangnya secara teori dan teknis, norma baru kita antara lain enggan bersalaman. Contohnya seperti enggan bersalaman,
berjabat tangan, dan lain-lainnya. Hal tersebut tentunya memicu kelompok kami untuk mengkritisi lebih lanjut mengenai rumusan masalah dan bagaimana era new normal itu sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Hamdan. Selanjutnya, pembahasan rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Saudara Brian. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bagian rumusan masalah pada era new normal ini. Yang pertama, apa saja yang menyebabkan rendahnya tingkat kedisiplinan pelaksanaan new normal pada masa pandemi COVID-19 ini? Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat kedisiplinan pelaksanaan new normal pada masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, bagaimana strategi yang harus dihadapi dalam mengatasi rendahnya tingkat kedisiplinan pelaksanaan new normal pada masa pandemi COVID-19? Tujuan masalah akan dilanjutkan oleh Azizah. Tujuan penulisan ini adalah yang pertama mendeskripsikan faktor penyebab rendahnya tingkat kedisiplinan pelaksanaan new normal pada masa pandemi COVID-19, di mana tujuan ini akan menjawab rumusan masalah yang pertama. Lalu yang kedua, mendeskripsikan dampak yang timbul dari rendahnya tingkat kedisiplinan pelaksanaan new normal pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mengidentifikasikan strategi yang dapat ditempuh untuk mengatasi rendahnya tingkat kedisiplinan pelaksanaan new normal pada masa pandemi COVID-19. Rendah masa pandemi COVID-19. Lalu bagian penyebab. Penyebab rendahnya kedisiplinan pelaksanaan new normal adalah masyarakat kurang paham penularan COVID-19, seberapa parah penyakit ini, manfaat melakukan pencegahan, dan kurangnya petunjuk untuk bertindak. Serta sanksi pelanggar protokol kesehatan yang kurang tegas menyebabkan banyak masyarakat yang menghiraukan virus ini, sehingga mereka lebih memilih untuk mementingkan kepentingan pribadi. Lalu faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat. Yang pertama, demografi dan mata pencarian. Demografi dan mata pencarian mempengaruhi kepatuhan terhadap upaya karantina. Terhadap literatur menunjukkan bahwa orang yang tidak bekerja atau berupah rendah lebih patuh terhadap upaya karantina karena cenderung tidak memiliki aktivitas yang vital bagi masyarakat. Yang kedua, pengetahuan tentang wabah. Pengetahuan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Kepatuhan berasosiasi dengan pengetahuan tentang aturan karantina yang diberlakukan dan tentang wabah yang terjadi. Namun, kredibilitas sumber informasi perlu menjadi perhatian. Yang ketiga, sosiokultural, norma dan nilai dan hukum. Tekanan sosial dapat menjadi faktor pendukung maupun menghalang kepatuhan. Nilai budaya dan kepatuhan terhadap hukum juga berhubungan dengan kepatuhan. Upaya karantina memiliki konsekuensi hukum lebih dipatuhi daripada yang bersifat sukarela. Yang keempat, memiliki persepsi yang positif terhadap manfaat dan kelebihan karantina. Dapat meningkatkan kepatuhan. Persepsi ini diperkuat dengan terlihatnya pengurangan kasus penyakit ini. Yang kelima, persepsi terhadap resiko terdampak wabah. Jika seseorang merasa beresiko untuk terserang penyakit, semakin tinggi juga kepatuhannya. Persepsi risiko dapat meningkat ketika ada anggota yang terkena. Persepsi risiko ini juga meningkat karena telah terjadi peningkatan pengetahuan tentang penyakit dan aturan upaya karantina. Yang keenam, alasan ketakutan akan kehilangan mata pencarian. Selain urusan pekerjaan yang penting, urusan keluarga juga dapat mendorong seseorang untuk melanggar upaya karantina. Yang ketujuh, kepercayaan terhadap sistem kesehatan, seperti fasilitas kesehatan dan tenaga kerja di bidang kesehatan yang kurang memadai di beberapa mata masyarakat. Yang kedelapan, durasi karantina dapat mempengaruhi kepatuhan. Karena lama waktunya karantina dapat menyebabkan masyarakat merasa jenuh dan cenderung melanggar peraturan. Yang terakhir, kepercayaan terhadap pemerintah. Kepatuhan terhadap karantina lebih tinggi kepada mereka yang lebih mempercayai pemerintah dan sistem yang diberlakukan demi kebaikan bersama. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada Saudara Brian dan Saudari Aziza. Selanjutnya, yaitu pembahasan dampak yang akan dibacakan oleh Saudari Aziza. Adanya, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan dampak dari judul makalah yang telah kami tulis. Yang pertama, dampaknya adalah kenyataan bahwa hal ini dapat dilihat karena sampai sekarang pun akibat virus corona atau pasien dalam pengawasan secara umum. Apalagi sebelumnya kan Indonesia itu mengalami namanya PSBB atau pembatasan sosial berjangka. Nah, setelah adanya new normal ini bisa menjadi kemungkinan bertambahnya kasus corona karena di mana PSBB ini kan menekan masyarakat untuk tidak bersosialisasi. Sementara dengan adanya new normal, masyarakat tetap bisa bersosialisasi, tetapi dengan kondisi kesehatan yang sudah memenuhi protokol kesehatan yang saat ini bisa dilakukan. Saat PSBB, di mana masyarakat berdiam di rumah, kemudian dengan adanya bisa memicu bertambahnya virus corona. Karena tidak kesehatan yang sudah kita lakukan itu terjadi kekurangan atau filterisasi yang tidak baik. Misalnya tidak menggunakan tingkat kepedulian masyarakat di Indonesia ini sangat kurang rendah karena masyarakat Indonesia ini menyepelekan virus corona ini karena virus corona ini virus yang benar-benar tidak bisa kita lihat sehingga mereka ini kurang percaya ada tidaknya virus corona ini sehingga terjadi tindakan ketidakpedulian atau menyepelekan virus corona. Lalu yang ketiga, ada keterpurukan ekonomi akibat kebijakan new normal. Keterpurukan ekonomi ini terjadi karena masyarakat ini sekarang menjadi terbatas dalam melakukan segala hal atau segala kegiatannya. Sehingga ini juga berdampak pada sektor ekonomi, di mana masyarakat dituntut untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan baru, baik dalam bersosialisasi maupun dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga dalam masa pandemi ini, masyarakat ini melakukan adaptasi menuju kebiasaan yang baru. Nah, selama melakukan adaptasi ini menjadikan berdampak pada keterpurukan ekonomi karena selama berjalannya ini masyarakat masih bisa dibilang belum terbiasa sehingga juga berdampak pada ekonomi yang semakin menurun. Apalagi inflasi pada kuartal lalu yang terakhir adalah keketatan PSBB tentu sangat bergantung pada cara pemerintah untuk melakukan banyak peraturan kedisiplinan. Kemudian juga yang paling utama adalah kesadaran dari masyarakat untuk peraturan pemerintah itu murni tujuannya atau ini tidak ke PSBB ini sama saja tidak akan berlaku sehingga pada PSBB sama ini
adanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pembahasan strategi yang akan disampaikan oleh Saudari Dina. Kepadanya saya silakan. Baik, saya ingin menjelaskan bagaimana strategi mengatasi rendahnya kedisiplinan pelaksanaan new normal pada era pandemi COVID-19. Yang pertama, memberikan sanksi berupa denda atau memberikan kerja sosial sesuai ketingkatan pelanggaran. Di sini saya mengambil dari sanksi yang diberikan oleh DKI Jakarta. Penerapan sanksi DKI Jakarta itu yang pertama, tidak memakai masker 1 kali, itu kerja sosial 1 jam atau denda 250.000. Yang kedua, tidak memakai masker 2 kali, berarti kerja sosial 2 jam atau denda 500.000. Yang ketiga, tidak memakai masker 3 kali, berarti kerja sosial 3 jam atau denda 750.000. Dan yang keempat, tidak memakai masker 4 kali berarti kerja sosial 4 jam atau denda 1 juta rupiah. Berdasarkan sanksi-sanksi tersebut setidaknya mengurangi jumlah orang-orang yang sering tidak menggunakan masker di jalan. Yang kedua, peran keluarga untuk mengingatkan anggota keluarganya untuk mentaati protokol kesehatan. Peran keluarga juga menjadi kunci keberhasilan penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi, yaitu Lina Marlina. Saat menjadi pembicara dengan judul Peran Keluarga dalam Penanganan COVID-19, dia mengatakan keluarga adalah orang terdekat untuk kita. Perlunya nasihat dari keluarga untuk menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan. Belum lama ini juga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat polling di sosial media di Twitter. Dia menanyakan kepada warga, siapakah yang membantu melaksanakan protokol kesehatan? Siapakah yang membuatmu melaksanakan protokol kesehatan? Dia mencantumkan beberapa pilihan, di antaranya keluarga dan perintah. Hasil polling tersebut menunjukkan bahwa keluarga justru mendapatkan polling tertinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa keluarga berperan penting untuk mengontrol anggota-anggota keluarganya agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ketiga, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menjelaskan dampaknya jika masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya mentaati protokol kesehatan itu sangat penting guna mencegah orang-orang yang tidak mentaati protokol kesehatan. Sosialisasi protokol kesehatan menghadapi pandemi harus disusun secara jelas. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga harus menyesuaikan latar belakang masyarakat. Sosialisasi juga harus menerangkan betapa pentingnya mentaati protokol kesehatan dan juga menjelaskan bagaimana tindakan pemerintah jika masyarakat melanggar protokol kesehatan. Baik, yang keempat. Yang keempat, menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum seperti mal, pasar, dan lain-lain. Menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum seperti mal, pasar, dan lain-lainnya berguna karena mencuci tangan dengan air bersih menggunakan sabun itu sangat penting karena dapat membunuh kuman penyebab diare dan virus COVID-19 ini. Yang kelima, memberikan petugas di depan pintu masuk tempat umum. Masih banyak orang-orang yang mengabaikan cuci tangan. Untuk mencegah hal tersebut, setidaknya disediakan petugas atau sapam di depan pintu masuk tempat umum. Karena melanggar protokol, karena mencuci tangan, petugas harus menegur karena orang-orang jika melanggar protokol kesehatan, petugas harus menegur orang tersebut. Yang keenam, melakukan patroli berskala besar. Melakukan patroli berskala besar bersama dengan TNI, Polri,
Satpol PP, dan Dishub untuk mengawasi masyarakat. Bila mana ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, setidaknya anggota-anggota tersebut langsung bertindak tegas terhadap pelanggar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bab 3 dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Saudari Aldila. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Berikutnya adalah kesimpulan. Melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia menyebabkan banyak peraturan dan juga keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan mengurangi perkembangan COVID-19 yang sudah ada. Salah satunya adalah penerapan pola hidup baru atau new normal. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang rendah dalam penerapan new normal yang ada. Penyebab dari timbulnya sikap abai terhadap protokol kesehatan antara lain, rendahnya pengetahuan mereka mengenai bahaya COVID-19. Mereka mengaku terpaksa tetap berada di luar rumah dengan alasan bekerja tetapi tidak mematuhi protokol kesehatan. Serta, banyak dari mereka menganggap bahwa COVID-19 adalah virus buatan dan tidak percaya akan keberadaannya. Sehingga dari hal tersebut, dampak yang ditimbulkan dari rendahnya kedisiplinan masyarakat terhadap pola hidup baru atau new normal adalah meningkatnya kasus positif COVID-19 baru di Indonesia karena masyarakatnya sendiri telah abai terhadap protokol kesehatan yang telah diberikan. Selain meningkatkan kasus positif, hal yang dapat terjadi adalah meningkatnya korban meninggal dunia akibat virus tersebut. Serta dalam hal keuangan juga dapat terpuruk apabila masyarakat tak mengindahkan protokol kesehatan dan cenderung abai sehingga banyak sektor yang kehilangan sumber keuangannya akibat virus ini. Namun di balik itu semua, pemerintah telah memberikan sebuah solusi-solusi untuk pencegahan terhadap rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap kehidupan normal baru. Penerapan hidup sehat terus dikampanyekan guna mencegah perkembangan dan penularan virus COVID-19. Selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, serta menjaga jarak juga terus dikampanyekan. Pemberian sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan juga telah diterapkan, serta memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap instansi yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar di dalam kegiatan instansinya dan telah memberikan progres yang bagus. Kemudian, saran yang dapat kami berikan untuk mengenai makalah kami tersebut yaitu dengan penerapan new normal yang diharap mampu menjadi jalan terbaik dalam perang terhadap COVID-19 selama vaksin masih belum dapat diterapkan, pemerintah dan aparat dapat bekerja sama dengan baik dalam menindak ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan saat berada di luar rumah, serta lebih meningkatkan tingkat transparan terhadap masyarakat di dalam kasus COVID-19 yang sedang melanda. Tak lupa juga dengan terus mengkampanyekan akan bahayanya COVID-19 kepada masyarakat awam, sehingga dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah akan mampu untuk bersama-sama memerangi virus tersebut. Terima kasih untuk kesimpulan dan sarannya. Selanjutnya kami berikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya, bagi kelompok 2 yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu, lalu kami akan mengumpulkan pertanyaan, dan baru akan kami jawab. Silakan. Baik, Saudara Cahya, dipersilakan bertanya. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Jadi bagaimana pendapat dari kelompok 1 jika mereka yang tidak disiplin dalam melakukan protokol kesehatan ini dikarenakan masalah perekonomian. Jadi ibaratnya mereka mau makan saja itu kesusahan karena di PHK atau kehilangan pekerjaan karena dampak COVID-19 ini. Apalagi mau membeli masker yang sekarang standarnya harus medis
dan harus selalu memakai hand sanitizer kemana-mana. Jadi, apakah mungkin ada solusi dari kejadian tersebut? Terima kasih. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua. Silakan. Yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, silakan. Kenal Pak, iya saya. Pertanyaan kedua. Baik, Naufaldi, saudara Naufaldi, dipersilakan. Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan. Tidak mendukungkan juga jika ada oknum aparat itu sendiri yang melakukan pelanggaran kebijakan yang berlaku. Apa pendapat kalian untuk mengatasi hal tersebut? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, termin pertama akan jadi 3 pertanyaan. Pertanyaan terakhir di termin pertama. Oke. Bertanya, moderator. Sebentar. Apakah bisa? Iya. Ya, Mas Akmal, silakan. saya ingin bertanya, pada saat ini ketika ada kerumunan sering dibubarkan oleh penindak hukum seperti Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan lain-lain. Sering dibubarkan kerumunan tersebut oleh penindak hukum. Tetapi pada waktu sekarang sudah banyak sekali yang dilakukan pesta resepsi di hotel besar yang mewah, itu pun tidak dibubarkan. Bagaimana pendapat kelompok 1 mengenai kesenjangan tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan di termin 1 akan dijawab pertanyaan pertama oleh Saudara Cahya. Bagaimana pendapat kelompok 1 terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dikarenakan masalah finansial sehingga tidak mampu membeli alat sanitasi? Akan dijawab oleh Saudara Hamdan. Saudara Hamdan, saya persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Cahya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Bagaimana pendapat kelompok 1 terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dikarenakan masalah finansial sehingga tidak mampu membeli alat sanitasi? Mungkin yang seperti yang kita ketahui, banyak beberapa bantuan yang saat ini dipersulit ya dari dalam penyampaiannya tentunya. Hal tersebut menyebabkan masyarakat itu seperti susah gitu. Namun menurut saya solusi yang tepat itu ketika seorang masyarakat diberi bantuan secara langsung gitu kan. Masyarakat tuh saat ini banyak berdiam diri di rumah ya, bagi yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Beda lagi dengan masyarakat yang menengah ke atas. Itu mungkin bisa membentengi diri dengan finansial yang mereka punya. Namun untuk masyarakat yang menengah ke bawah, solusi menurut saya yaitu dengan memberi bantuan secara persuasif gitu, secara membujuk ke rumah masing-masing dan meyakinkan bahwa oh ini seperti ini bantuannya dan ini merupakan bantuan dari pemerintah. Mungkin dari hal kecil seperti itu bisa meyakinkan masyarakat untuk yang pertama untuk mematuhi protokol, yang kedua ya memberi bantuan yang ditujukan untuk membeli alat sanitasi diantaranya, dan yang ketiga tentunya banyak beberapa hal yang mendukung apabila dilakukan pendekatan secara persuasif. Seperti itu, Cahya. Apakah ada sanggahan atau
kritik dan sebagainya. Cukup? Untuk Saudara Hamdan, terima kasih atas Ya. jawabannya. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Saudara Novaldi mengenai tidak menutup kemungkinan juga jika ada oknum atau aparat itu sendiri yang malah melanggar kebijakan yang berlaku. Apa pendapat kalian untuk mengatasi hal tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Aldila. Kepada Saudari Aldila, saya persilakan. Ya, baiklah. Sebelumnya kepada Saudara Novaldi atas pertanyaannya, yaitu tidak menutup kemungkinan juga jika ada oknum aparat itu sendiri yang malah melanggar kebijakan yang berlaku. Apa pendapat kami untuk mengatasi hal tersebut? Baiklah, tentunya sebagai aparat seharusnya sudah bisa mengetahui bagaimana aturan yang sudah dibuat untuk masyarakat. Dan aparat tersendiri itu juga bagian dari masyarakat. Jadi aparat tersendiri harusnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat tersendiri untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi sebagai aparat, jika aparat tersebut tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, seharusnya sudah ada sanksi yang diberikan sesuai dengan yang diberikan untuk masyarakat. Karena hukum yang berlaku di Indonesia itu, semua orang itu sama kedudukannya di depan hukum. Jadi tidak memandang bulu dia sebagai seorang masyarakat, aparat, atau bahkan pegawai pemerintah sekaligus. Jadi untuk pendapat kami untuk mengatasi hal tersebut, yaitu tadi seharusnya dalam pribadi setiap aparat tersebut mengetahui kedudukan dan tugasnya yang melebihi dari seorang masyarakat yang harusnya menjadi contoh dengan baik, melakukan protokol kesehatan dengan baik agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sudah melebar luas di Indonesia. Terima kasih. Apakah ada yang ingin disanggah, Saudara Novaldi? Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir oleh Saudara Akmal akan dijawab oleh Saudara Brian. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Neswa. Saya langsung ke jawabannya. Karena banyak kerumunan yang dibubarkan oleh pihak yang berwajib karena mereka melanggar protokol kesehatan. Karena kita sudah memasuki era new normal, bukan lockdown lagi, di mana kita melakukan aktivitas tapi dengan menjalankan protokol seperti menggunakan masker dan menjaga kebersihan dan lain-lain. Dengan asumsi orang yang melakukan resepsi ini di hotel dan dijaga oleh pihak berwajib, mereka melakukan protokol sesuai regulasi yang sudah tercantum, seperti melakukan tes rapid, lalu menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan seterusnya. Begitu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, dikarenakan waktu meeting Zoom yang akan berakhir, maka termin 2 akan dilanjutkan di room baru setelah room ini habis ya. Ya, baik. Termin kedua akan saya buka dengan 3 pertanyaan. Bagi penanya, silakan raise hand. Baik, Hana Aulia, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Aulia dari kelompok 2 ingin bertanya. Kepada kelompok 1, solusi apa yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa data jumlah pasien yang selama ini dikeluarkan oleh lembaga kesehatan benar adanya dan tidak dimodifikasi seperti asumsi negatif yang ada pada masyarakat? Terima kasih. Baik, penanya kedua, silakan. Baik, Saudari Andini, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Dianita Dewi dari kelompok 2 ingin bertanya. Jelaskan di presentasi tadi, pelanggar kedisiplinan di era pandemi seringkali dikenakan sanksi. Nah, menurut kalian seberapa efektifkah apabila kebijakan tersebut terus diberlakukan? Karena nyatanya sampai sekarang jumlah kasus yang terdampak COVID saat ini sering dan masih meningkat. Baik, pertanyaan terakhir pada termin 2. Dipersilakan Saudara Muhlis. Saya silakan. Baik, pertanyaannya yaitu apakah efektif atau tidak dengan adanya program pemerintah yang mengadakan karantina bagi pemudik yang malah justru menyebabkan terjadinya kerumunan di suatu tempat yang akan digunakan sebagai tempat karantina. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama pada termin 2 akan dijawab oleh Saudari Dina. Pertanyaan saya persilakan. Mohon maaf, untuk pertanyaan dari Hana Aulia akan saya jawab. Oke. Baiklah, terima kasih. Maaf sebelumnya. Untuk pertanyaan tadi mengenai bagaimana solusi yang bisa diberikan untuk meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan untuk jumlah kasus COVID-19 itu datanya benar, bukan dimanipulasi seperti asumsi yang telah diterima oleh para masyarakat. Jadi untuk data tersebut, untuk dari rumah sakit, puskesmas ataupun instansi yang telah menjadi ruang isolasi untuk para pasien COVID-19 itu telah ada seperti data atau aplikasi yang telah diberikan atau web atau seperti laman data yang telah diberikan untuk langsung memberikan data dari pasien tersebut diberikan langsung ke pusat. Jadi data yang diberikan itu langsung akurat. Jadi di mana ada penambahan pasien positif baru dari data itu nanti contohnya dari pihak kecamatan ataupun kelurahan itu nanti data yang sudah diakumulasi itu tadi langsung ke pusat ke kabupaten. Habis dari kabupaten itu nanti langsung diakumulasi lagi ke provinsi. Jadi datanya itu bertahap. Jadi kalau dari data yang bertahap itu tadi yang sudah menggunakan satu sistem dari pusat itu sudah dipastikan bahwa data tersebut akurat. Kemudian bagaimana untuk cara menghindari dari asumsi bahwa data tersebut telah dimanipulasi dari beberapa pihak rumah sakit yang telah menangani kasus ini, dari ada beberapa dokter yang sudah memberikan keterangan bahwa rumah sakit itu dilarang untuk memanipulasi data dari pasien COVID. Jadi rumah sakit itu dilarang untuk memberikan manipulasi data untuk pasien. Jadi tentu saja sudah menjadi integritas rumah sakit dan integritas para dokter untuk memberikan data yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, bisa diterima. Terima kasih Mbak Aldila. Sama. Baik, pertanyaan kedua dari Saudari Andini akan dijawab oleh Saudari Dina. Padanya, saya persilakan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Andini. Begini, menurut saya itu sudah efektif. Setidaknya membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk keluar tidak menggunakan masker. Terkait sudah sesuai standar atau belum, kita dapat mengedukasinya kepada masyarakat luas agar menggunakan masker sesuai standar. Terima kasih. Apakah itu sudah cukup menjawab? Baik, sudah cukup. Baik, pertanyaan ketiga dan yang terakhir di termin 1 akan dijawab oleh Saudari Aziza.
Adanya saya persilakan. Kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah efektif atau tidak dengan program pemerintah yang mengadakan karantina bagi pemudik yang malah akan menyebabkan kerumunan di suatu tempat yang digunakan sebagai karantina. Nah, saya mengutip dari CNN Indonesia bahwa menurut peraturan kesehatan internasional ada sejumlah prosedur yang diperhatikan untuk melakukan isolasi atau karantina. Yang pertama adalah individu yang terisolasi harus ditempatkan secara terpisah dari individu di karantina, sehingga ini akan mengurangi adanya sebuah kerumunan. Lalu yang kedua, ada status kesehatan individu yang terisolasi dan dikarantina harus dimonitor secara teratur untuk menentukan apakah mereka terus membutuhkan isolasi atau karantina. Sehingga dengan adanya monitoring ini, pasien yang sedang diisolasi atau dikarantina ini bisa dibedakan apakah ini sudah sembuh, mau sembuh atau masih membutuhkan pengobatan. Kemudian yang ketiga, jika seseorang yang dikarantina diyakini terinfeksi penyakit menular, maka ia harus segera dibawa ke ruang isolasi. Sehingga orang yang terinfeksi ini dibedakan lagi menuju ruangan yang berbeda dengan ruangan yang tempat karantina secara massal ini tadi. Lalu yang keempat, isolasi dan karantina mesti segera diakhiri ketika individu negatif mengidap penyakit menular. Sehingga ini akan memutuskan dan mencegah virus corona ini terjangkit pada individu yang sudah sembuh tadi atau tidak terjangkit. Lalu yang kelima, kebutuhan individu yang tengah diisolasi dan karantina juga perlu diperhatikan seperti disediakan makanan, pakaian, dan lainnya. Nah, dengan disediakannya fasilitas-fasilitas tersebut, maka pihak medis atau pihak tenaga kesehatan akan lebih memperhatikan fasilitas apa saja yang telah dipakai oleh yang dikarantina, sehingga yang mereka pakai pun dapat untuk mencegah penularan virus corona ini. Lalu yang terakhir adalah tempat isolasi dan karantina juga harus dijaga dan higienis, sehingga tempat karantina ini tidak sembarangan karena sangat mengedepankan pada higienis atau kebersihan tempat itu sendiri. Selain itu juga, di mana yang disebutkan tadi adalah pertanyaannya tentang kerumunan, bahwa individu yang terisolasi pun dilakukan karantinanya dilakukan secara terpisah. Terima kasih. Kepada kelompok 2, apakah ini menjawab pertanyaan Anda? Baik, apakah cukup kelompok 2? Cukup ya, saya kira cukup. Selanjutnya adalah bonus termin dengan satu pertanyaan bagi penanya. Saudara Muhraksa, dipersilakan. Ya, saya Muhammad Ihsanul Eldin dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1. Salah satu faktor kurangnya kesadaran penerapan protokol kesehatan adalah karena perbedaan kondisi demografi, misalnya mobilitas penduduk. Bagaimana pengaruh mobilitas penduduk terhadap penerapan protokol kesehatan new normal di daerah anggota kelompok Anda? Lalu bagaimana peran Anda sebagai mahasiswa dalam menyikapi tingginya mobilitas tersebut dalam upaya penegakan protokol kesehatan? Terima kasih. Baik, pertanyaan di termin terakhir akan dijawab oleh saya sendiri. Faktor yang mempengaruhi, faktor demografis yang Anda sebutkan tadi, salah satunya yaitu mobilitas penduduk. Pada awalnya memang saat sebelum new normal diberlakukan, perpindahan penduduk itu dilarang ya karena adanya lockdown, tapi sekarang saat new normal diberlakukan, penduduk yang memiliki kepentingan untuk melakukan perpindahan atau pergi keluar kota itu
sudah diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat untuk berpergian seperti dalam keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat sehat. Lalu pada daerah itu sendiri, daerah yang dituju untuk bermobilisasi itu memiliki peraturan yang berbeda, juga kondisi perekonomian dan keberatan penduduk yang berbeda, sehingga kebijakan yang diberlakukan pun akan berbeda sesuai dengan sifat-sifat tersebut. Maka dari itu, di sini tidak hanya kebijakan pemerintah yang dapat menghentikan dan memperlambat laju penyebaran virus, tapi juga kesadaran dari masyarakat sendiri untuk sama-sama mengurangi tingkat penyebaran coronavirus. Terima kasih. Apakah itu menjawab pertanyaan Anda? Iya, terima kasih. Sudah jelas. Baik. Termin terakhir dan pertanyaan terakhir telah terjawab. Terima kasih kepada seluruh peserta dan seluruh tim yang telah membantu merealisasikan presentasi makalah kelompok 1 pada hari ini. Kurang lebihnya kami minta maaf. Dan terima kasih. Selamat siang. Ya.